Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini masih di tafsir Juz Amma, yaitu surat Al-Bayyinah, pertemuan yang ke-18. Pembahasan yang lalu, pertemuan ke-17, masih menjelaskan tentang kandungan ayat surat At-Taubah ayat 65 yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencela syariat Islam, mencela ajaran Allah dan Rasulnya, itu kufur, keluar dari Islam, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 65. Ayat 65 surat At-Taubah itu sudah diterangkan kandungan-kandungannya yang sangat besar. Sudah sampai ke 8, dan pagi ini kita masuk kandungan yang ke-9. Kata beliau tasi'an, yang ke-9. 9 apa ini? 9 dari kandungan ayat tersebut. At-Taubah ayat 65. Kata beliau, al-ayatul karimatu aidon, ayat yang mulia ini, mas'alatun daqiqatun, mengandung masalah yang daqiq, itu artinya rinci, masalah yang rinci. Dakik sendiri artinya lembut, artinya masalah yang kecil. Wahia, yaitu apa? Anna man sabballaha, bahwa orang yang mencela Allah, au rasulahu, atau mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, au kitabahu, atau mencela kitab Allah, Al-Quran kalau sekarang, Injil, Zabur, dan seterusnya, au sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mencela sunnah. Jadi mencela Allah, mencela Rasulnya, pribadinya ya, atau mencela kitabnya, atau mencela sunnah Rasul. Nah, annahu yukfaru, bahwa orang tersebut dihukumi kafir. Sawaun kana jadan, apakah dia itu orangnya sengaja ya, au hazilan, atau tidak sengaja, au mazihan, atau sekedar bergurau. Jadi untuk masalah ini tidak boleh memang padanya masuk gurauan. Masalah mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela kitabnya, mencela sunnah, ini adalah perkara-perkara yang tidak bisa masuk padanya gurauan. Seperti ada syariat Allah masalah tolak itu ya. Masalah tolak itu kan perkara, diantara perkara yang nggak bisa masuk padanya apa? Senda gurau. Senda guraunya itu jatuh. Kenapa ini perkara ini tidak boleh masuk padanya gurauan? Li'anna hadzal amra, karena perkara ini laisa fihi mazahun wala hazalun. Karena pada perkara ini, dalam perkara ini tidak boleh masuk padanya
gurauan, olok-olokan, nah, main-main. Nah, jadi di sini berarti serius, harus serius terus dalam masalah ini. Tidak bisa main gurau-gurauan, tidak bisa. Fala yajuzu al-hazlu, maka tidak boleh ada gurauan. Wal mazah, main-main, olok-olokan, fi hadzal amri, dalam perkara ini. Faman sabballaha, maka barang siapa mencela Allah, awir rasula, atau mencela ar-rasul Nabi Muhammad, ya, awil Quran, atau mencela Al-Quran, awis sahabah, atau mencela sahabat, nah, au man tabi'ahum min ahlil ilmi, atau mencela orang yang mengikuti sahabat dari kalangan ahli ilmu, maksudnya ulama. Ini yang terakhir, ya, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran, mencela sahabat, mencela ulama. Fa innahu yanaluhu hadzal wa'idus syadidu, maka orangnya terkena ancaman berat ini. Apa itu? Kufur, ancamannya kufur, keluar dari Islam. Walau kana mazihan, walaupun dia sedang bergurau. Nah, li'anna haula'il ladzi nuzilat fihimul ayatu, karena orang-orang yang turun ayat ini, orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini, nah, mereka mengatakan innama kunna nahudu wa nal'ab, kami hanya bersenda gurau dan kami hanya main-main. Nah, padahal ini sahabat waktu itu. Tapi keluar dari definisi sahabatnya disebabkan karena ini, bergurau. Falam yakbalillahu udhrahum, maka Allah tidak menerima alasan mereka. Alasan berguraunya tidak diterima. Bal qala, bahkan Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bersenda gurau. Kalian bersenda gurau. La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Artinya tidak diterima di sini. Uzur mereka, alasan mereka tidak diterima oleh Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Ini yang dimaksud surat apa tadi? At-Taubah ayat 65. Allaqa al-hukmu bimujarradil ihtihza. Maka di sini oleh Allah dikaitkan hukum kafir itu walaupun sekedar bergurau. Sekedar bergurau sudah diputusin oleh Allah bahwa mereka kafir. Fal ihtihza'u billahi wa rasulihi, maka mengolok-ngolok, bersenda gurau, main-main dengan Allah dan Rasulnya. Wal istihza'u bil ayati, dan main-main dengan ayat-ayat Allah. Laisa fihi mazahun, tidak ada padanya senda gurau, wala la'ibun, dan main-main. Yajibu ihtiramu hadzal umur, maka yang wajib bagi mukmin muslim ihtiram, memuliakan, hormat dalam masalah ini. Wa adamul istihza, tidak boleh adanya istihza. Wal mazah, senda gurau, enggak boleh ada celaan-celaan, enggak boleh ada senda gurau.
pada perkara tadi. Itu yang ke 9 tadi. Ashiron yang ke-10 kandungan ayat ini At-Taubah 65. Kadzalika demikian juga ayat ini tadullul ayatu, ayat ini menunjukkan annahu yukfaru, bahwa orangnya itu dikafirkan walau lam ya'lam, ya, walaupun orangnya enggak tahu. Anna hadza kufrun, bahwa ini termasuk kekufuran. Orangnya tahu enggak tahu itu kufur. Li'anna haula'i ma'alimu, karena mereka ini yang mencela sahabat, mencela Rasul dan sahabat itu, mereka tidak tahu. Anna hadza kufrun, mereka ini tidak tahu bahwa mencela sahabat itu kekufuran. Fahaula'i kanu ahlu iman, padahal mereka itu termasuk ahli iman, bukan munafik. Kama qala ta'ala qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ma'alimu annahu kufrun, mereka tidak tahu bahwa itu merupakan kekufuran. Fallahu lam ya'dharhum, dan Allah tidak menerima alasan mereka. Katanya mereka cuma bersenda gurau saja. Fayukfaru walau kana la ya'lamu, maka mereka tetap dikafirkan oleh Allah sekalipun mereka tidak tahu. Tidak tahu tentang apa? Anna sabballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi kufrun, bahwa mencela Allah, mencela Rasulnya, dan mencela ayat-ayat Allah itu kekafiran. Fa kaifa idza kana aliman, maka bagaimana lagi orang yang mengerti. Nah, fal amru asyaddu, maka perkaranya lebih besar lagi, lebih berat lagi. Fahadhihi mas'alatun muhimmatun, maka ini adalah masalah yang sangat penting. Wa annahu la farqa, bahwa tidak dibedakan bainal jadi wal hazili wal jahili wal alimi. Allah tidak membedakan antara orang yang bersenda gurau dan serius, antara orang yang jahil dan orang yang alim, itu sama hukumnya kafir. Nah, kita sering dengar, apalagi zaman viral seperti ini, ada orang mencela syariat Islam, mencela sunnah Nabi. Ada yang mengatakan bahwa orang berjenggot itu orang goblok, ya, makin panjang makin goblok. Nah, itu kekufuran. Ucapannya itu kufur. Nah, sengaja maupun tidak, mengerti maupun tidak, itu kekufuran. Mencela orang yang merapatkan shaf, mencela wanita yang bercadar, dan seterusnya. Syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan adanya penyakit hati orang yang terucap seperti itu. Karena yang kita pahami bahwa sunnah Nabi itu merupakan miftahus sa'adah. Sunnah Nabi itu yang difahami para ulama ahlus sunnah merupakan miftahus sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Wa abwabus salamah, sunnah itu merupakan pintu-pintu keselamatan. Nah,
Nas'alullaha ayyan sural Islam wal muslimin. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menolong Islam dan muslimin. Wa yadhillu a'da'iddin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merendahkan, menghinakan musuh-musuh agama. Jadi tidak ya orang-orang yang merendahkan, melecehkan ajaran Islam itu merupakan musuh-musuh agama. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela orang yang merapatkan shaf, mencela orang yang mengangkat kainnya laki-laki dari mata kaki. Itu semua karena diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang itu dibenci karena mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mengaku muslimin tidak membenci orang tersebut sebelum dia mengajarkan agamanya, ya. Nah, maka kita harus sabar, kemudian tetap kalau menginginkan keselamatan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulnya, sunnah nabinya, sekalipun akan menghadapi banyak celaan-celaan. Karena Rasul SAW mengatakan, ya'ti zamanun, akan datang masa, al-qabidu bidinil Islam, yang berpegang pada agama Islam, kaqabidil jamri, seperti orang yang memegang bara api. Dan kita tidak akan mampu memegang bara api itu. Menginjak saja mungkin orang akan teriak sekeras-kerasnya, ya, loncat setinggi-tingginya, nginjak saja mungkin kan detian itu. Ini megang, harus dipegang. Sunnah itu harus dipegang. Kok artinya panas memang dihadapi, yang dihadapi banyak, dicela orang, dihina orang, dimusuhi orang, kadang diusir orang, kadang bahkan ada yang dibunuh, disebabkan karena berpegang pada agama Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Selesai pembahasan kita surat Al-Bayyinah, yaitu terakhir hukum daripada orang yang mencela agama Allah maka mereka kafir. Dan kita akan lanjut pada surat berikutnya. Apa setelah Al-Bayyinah? Pak Nanang ingat surat Al-Qadar, ya. Nah, ini tafsiru suratil Qadari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar.
Wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, turun pada malam Qadar itu para malaikat, waruh dan Jibril. Fiha biizni rabbihim, atas izin dari Rabb mereka, min kulli amr, dalam segala urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan baginya sampai terbitnya fajar. Ada 5 ayat ya. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu alaiha, sudah berlalu pembahasannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Ad-dhamiru huna, domir itu kata ganti. Kata ganti di sini yaitu inna itu loh. Dan nazalna ini mengartikannya kami. Kalau kami, kalau secara bahasa itu namanya dhamir mutakallim ma'al ghair. Kata ganti dirinya menyertakan orang lain. Kami misalnya. Kami datang dari Malang misalnya. Maksudnya dirinya dan peserta yang lain. Itu asalnya seperti itu di antara maknanya. Tapi kami itu tidak selalu bermakna itu. Nah, tidak selalu bermakna pembicara dengan menyertakan yang lain. Inna itu atau nahnu. Maka inna di sini kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ha'u fi qaulihi, dan haknya pada ayatnya, pada ayat ini anzalnahu, hunya ini ya'udu ilal Qur'an, itu kembali kepada Al-Qur'an, sehingga mengartikannya sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa dzakarallahu ta'ala nafsahu bil idma, di ayat ini Allah sebutkan dirinya dengan uzma. Uzma itu pengagungan. Maka ini makna kedua dari kami, makna nahnu di sini. Inna, sesungguhnya kami. Makanya kami itu maknanya dua. Pertama, menjelaskan tentang dirinya dan orang lain, dan yang kedua bermakna al-uzma, pengagungan dirinya. Maka di ayat ini bermakna yang kedua, yaitu pengagungan diri. Tidak bermakna makna yang pertama. Bukan berarti membicarakan tentang dirinya dan orang lain, itu salah. Ya, kami di sini maknanya apa? Pengagungan diri. Inna anzalnahu li'annahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-azim. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Alladzi la syai'a a'dhamu minhu, yang tidak ada sesuatu yang lebih agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu zatnya, baik itu nama-namanya, baik itu sifat-sifatnya. Nah, semua Allah itu maha agung. Di antara yang menunjukkan keagungan zatnya, dirinya Allah, diterangkan, bisa dilihat hadisnya di kitab Syarah Thahawiyah. Di sana dibawakan bahwa sekiranya seluruh makhluk ini diletakkan di telapak tangan Allah, karena Allah itu mempunyai dua tangan, kanan dan kiri.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya seluruh alam ini itu diletakkan di telapak tangan Allah, seperti kalau kalian meletakkan biji sawi di tangan kalian. Besar, Allah itu maha besar. Dan itu makna dari ucapan kita setiap salat apa? Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita lihat tentang makhluknya saja ya, tentang makhluknya yang terbesar itu adalah arsy. Itu makhluk Allah yang terbesar adalah arsy. Ciptaan Allah yang terbesar adalah arsy. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsy itu, besarnya arsy itu dibanding dengan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Arsy dibanding kursi sama kalau kalian melemparkan gelang di padang pasir. Gelangnya itu kursi Allah. Yang kalau dibanding arsy, kursi itu hanya seperti gelang kalau dibanding dengan padang pasir. Padahal kursi Allah itu, kata Allah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi. Nah, Pak Mars Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Yang besarnya malaikat, satu malaikat besarnya satu malaikat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak dari telinga malaikat, daun telinga bawahnya ke pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Besar malaikat. Itu yang memikul arsy. Di antara malaikat Israfil, Mikail itu pemikul arsy. Besar. Dan Allah a'dzam. Sehingga hanya Allah yang memang berhak dan pantas mengucapkan inna, sesungguhnya kami, dalam makna pengagungan diri. Nah, wallahu ta'ala yadhkuru nafsahu. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menyebutkan dirinya bisighatil idmah, dalam bentuk pengagungan diri. Mithlu hadhil ayatil karimah, seperti yang Allah terangkan di ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Wa mithlu qaulihi, juga di ayat lain Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang akan menjaganya, menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijaga dari perubahan. Dan ini keutamaan dari Al-Quran dan mukjizat dari Al-Quran, diantaranya mendapat penjagaan dari perubahan. Kemurniannya terjaga, kevalidannya terjaga, dijaga oleh Allah langsung. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang tidak dijamin oleh Allah keasliannya, bahkan diterangkan sendiri oleh Allah. Injil, Taurat itu sudah dirubah-rubah. Taurat dirubah-rubah oleh Yahudi, Injil dirubah-rubah oleh Nasrani, sehingga kitab mereka itu sudah tidak asli lagi. Nah, sehingga kalau ada orang-orang Yahudi atau Nasrani membicarakan agama berdasarkan kitab mereka, maka sikap kita itu 3. Pertama, kita harus membenarkan, mengimani kebenarannya selama atau asalkan penjelasannya itu mencocoki Al-Quran. Tidak boleh kita menolaknya atau membantahnya. Yang kedua, sikap kedua, kita wajib menolaknya, mengingkari, mendustakan
kalau penjelasannya tersebut ditolak, didustakan oleh Al-Quran. Seperti pernyataan bahwa Allah itu salisu salasa, ya. Al-Quran itu merupakan salah satu dari 3 Tuhan. Atau Isa itu adalah Allah, Allah itu adalah Isa. Ini adalah doktrin-doktrin dari Nasrani yang didustakan oleh Al-Quran. Maka wajib bagi muslimin mukminin mendustakannya. Tidak boleh mempercayai bahwa Isa itu adalah Tuhan. Itu adalah kekufuran. Tidak boleh kita benarkan. Yang ketiga, ajaran-ajaran mereka yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran tentang kebenaran dan kedustaannya. Maka dalam masalah ini kita tawakuf namanya, diam, abstain, tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Jadi ada berapa? 3 sikap kita terhadap ajaran ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wa mithlu qaulihi, juga firman Allah tentang penyebutan Allah pada dirinya dengan bentuk pengagungan. Firman-Nya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang telah lalu. Nah, wa atharihim wa kullu syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Semuanya telah kami hitung, telah kami tulis fi imamim mubin. Nah, di dalam kitab yang jelas, surat Yasin ayat 11. Itu ayat-ayat, contoh ayat-ayat yang Allah menyebutkan dirinya dengan bentuk pengagungan diri. Wa ahyanan, ada kalanya yadhkuru nafsahu, Allah menyebut dirinya bisighatil wahid, dalam bentuk tunggal. Mithlu inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya tunggal di sini. Ana ini juga tunggal. Nah, saya adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali saya. Maka sembahlah saya dan tegakkan sholat untuk mengingat aku. Jelas sekali di sini bahwa ini bentuknya satu. Wa dzalika li'annahu wahidun azimun, karena Allah itu adalah zat yang satu dan zat yang maha agung. Nah, maha tunggal, satu dan maha agung, sehingga Allah menggunakan keduanya. Fabi tibari sifati yati dhamirul idma. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang sifat dirinya, maka Allah sebutkan ayat dalam bentuk idma. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang sifat dirinya, Allah turunkan ayat dalam bentuk idma, dalam bentuk agung, pengagungan. Seperti di sini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa bi tibari wahdaniyah, kalau ditinjau dari kesendirian Allah, keesaan Allah, yakti dhamirul wahid. Nah, jadi ini kalau ditanya kapan ayat itu berbentuk uzmah dan kapan ayat itu berbentuk tunggal. Kalau menjelaskan tentang kesendirian, keesaan dirinya, ayatnya berbentuk tunggal. Tapi kalau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, ayatnya berbentuk uzma. Wa dhamiru fi qaulihi anzalnahu, dhamir tadi kata ganti pada ayat anzalnahu, dhamirul maf'ul bihi wa hiya alha, yaitu dhamir objeknya ini.
Sesungguhnya kami yang telah menurunkan. Anzalna itu anzala ini kata kerjanya. Na ini adalah subjeknya, pelakunya. Sementara hu ini adalah objeknya yang disebut dengan maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Maka di sini adalah bentuk jumlah fi'liyah. Kalimat fi'il, kata kerja. Mana kata kerjanya? Anzal. Kemudian nanya ini pelakunya, hu-nya ini objeknya. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan, maf'ulnya di sini adalah hak. Hak di sini hak. Ya'udu ilal Qur'an, yang kembali kepada Al-Qur'an. Padahal di ayatnya enggak ada penyebutan Al-Qur'an ya. Inna anzalnahu. Tidak ada Al-Quran. Tapi jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Wa illam yasbaq lahu dzikrun, walaupun tidak disebutkan sebelumnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kok tahu kok Al-Quran, kok itu Al-Quran? Li'anna hadza amrun ma'lumun, karena ini adalah perkara yang sudah maklum. Apa maklum? Sudah jelas. Wala yamtari ahadun, tidak ada seorang pun yang meragukan. Fi annal murada, bahwa yang dimaksud dari hak di sini inzalul Qur'anul Karim, yaitu tentang turunnya Al-Qur'an Al-Mulia Al-Karim. Anzalahullahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Qur'an yang mulia itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi banyak muslimin Indonesia yang anehnya itu mengadakan hari Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa? Turunnya Al-Quran tanggal 17. Nah, dari mana? Padahal ayatnya itu yang mereka baca selalu fi lailatul qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mereka peringati Nuzulul Quran tanggal 17. Disamakan kemerdekaan ya. Walaupun misalnya benar itu tanggal 17 pun itu enggak ada contoh memperingatinya. Jadi salahnya banyak ya. Salah tanggalnya juga salah, pelaksanaannya itu sendiri sudah salah. Misalnya benar tanggalnya itu salah. Seperti orang yang memperingati kelahiran nabinya. Benar memang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi Rasulullah tidak pernah memperingati kelahiran dirinya. Para sahabat, orang-orang termulia itu tidak pernah memperingatinya. Kalau itu kebaikan, pasti Rasul telah menyontohkan, para sahabat telah mengamalkan. Fama makna inzaluhu fi lailatul qadar? Apa makna turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar? As-sahihu, yang sahih, anna maknaha, bahwa maknanya ibtada'na, kami mulai. Ya, kami mulai. Karena ini mungkin mau menjelaskan turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya, 22 tahun. Apa? 22 bulan. Berarti 2 tahun 3 bulan ya. Saya lupa riwayatnya itu. Inzaluhu fi lailatul qadar. Yang sahih kata beliau maknanya permulaan turunnya Al-Qur'an
Jadi yang benar kata beliau makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar permulaan turunnya. Wa lailatul qadri fi Ramadan. Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. La syakka fi hadza. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan Al-Qur'an itu menjadi penjelas, minal huda, dari al-huda, wal furqan, dan al-furqan. Fa idza jama'at hadhil ayah, kalau dikumpulkan ayat ini, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ila hadhil ayah, kalau dikumpulkan Al-Baqarah 185 dengan surat Al-Qadar ini, tabayyana, akan jelas, anna lailatul qadar fi Ramadan, bahwa malam Al-Qadar itu pada bulan Ramadan. Wa bihadza na'rifu, maka dengan ini kita tahu, annama istahara inda ba'dil ammah, apa yang terkenal masyhur di sebagian orang awam, min anna lailatul qadri, bahwa malam lailatul qadar hiya lailatun nisfi min syahri Sya'ban. Jadi ada orang memahami malam lailatul qadar itu malam nisfu Sya'ban katanya. Maka keyakinan itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Wala haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Fa inna lailatul qadri fi Ramadan, karena lailatul qadar itu bulan Ramadan, berdasarkan surah Al-Baqarah tadi ya, 185. Wa lailatun nisfi min Sya'ban kalailatin nisfi min Rajab. Malam nisfu Sya'ban yang sudah kita kenal semuanya itu sama dengan malam Rajab, separuh Rajab. Nisfu itu separuh. Separuh Sya'ban itu sama dengan separuh Rajab. Sama dengan separuh Jumadi. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya. Sama. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir sama. Artinya pemahaman kita diluruskan. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelebihan antara nisfu Sya'ban dengan nisfu Rajab, nisfu Jumadi, nisfu Rabi, wa Safar, misalnya nisfu Safar, wa Muharram, nisfu Muharram, wa ghairihin, dan selainnya. Minas syuhuril lati la takhtassu bi syai'in. Tidak ada kekhususan, kata beliau, tidak ada kekhususan. Hatta ma warada fi fadlil qiyam fiha, sampai pun apa yang telah tersebar tentang keutamaan berdiri, keutamaan sholat nisfu Sya'ban. Biasanya orang-orang rame bikin berkat-berkat, mau sedekah, kemudian rame-rame menjalani sholat nisfu Sya'ban. Ada mereka yang puasa nisfu Sya'ban, ya. Fahuwa ahadisun do'ifah, maka semua itu hadis-hadisnya do'if. Nah, hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu apa? Do'if. Mengenai keutamaan nisfu Sya'ban, mengenai berdiri pada pada malam nisfu Sya'ban, mengenai sedekah pada nisfu Sya'ban, atau mau baca Al-Quran, saya semangat sekarang baca Al-Quran, mau saya hatamkan semalam ini. Kenapa? Karena ini nisfu Sya'ban misalnya. Maka kata beliau, hadis-hadisnya ini jamak ya, fahuwa ahadisun do'ifatun, maka semua hadisnya do'if, tidak ada yang apa? Sahih. Nah, la taqumu biha hujjah, karena hadis-hadisnya semuanya do'if, maka
tidak tegak hujjah padanya. Nah, kalau dhaif tambah dhaif kan makin dhaif ya, makin lemah. Banyak hadisnya, mungkin di atas 20 hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban, tapi semuanya apa? Lemah. Wa kadzalika ma warada min tahsisi yaumiha. Demikian juga penghususan hari nisfu Sya'ban. Wa huwa yaumun nisfu min Sya'ban bisyamin, yaitu puasa nisfu Sya'ban. Fa innaha ahaditsun dha'ifatun, maka hadis-hadisnya lemah. La taqumu biha hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, lakin ba'dul ulama, hanya saja sebagian ulama rahimahullah yatasahalun, terlalu meremehkan. Nah, fi dzikril ahaditsid dha'ifah, menyebutkan tentang hadis-hadis lemah. Fima yata'allaqu bil fadail, terutama hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Fadailul a'mal awis suhur, tentang keutamaan-keutamaan amal atau keutamaan-keutamaan bulan. Awil amakin, atau keutamaan-keutamaan tempat. Nah, wa hadza amrun la yambaghi, maka ini adalah perkara yang tidak seharusnya kita ikuti. Nah, jadi mulai sekarang kita tinggalkan dan kita nasihati saudara-saudara kita yang masih meyakini adanya keutamaan di bulan nisfu atau di nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Tidak ada amalan-amalan yang khusus di sana, ya, baik mengenai sholat, puasa, atau meyakini nisfu Sya'ban itu. Jadi tadi penjelasannya sampai sini, ada sebagian orang memahami bahwa nisfu Sya'ban itu malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini masih di penjelasan tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat berapa? Ayat 1. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.